sudah sekian lama. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Jadi pagi ini kita akan coba jalan-jalan lihat situasi di luar itu sebenarnya gimana sih orang-orang yang masih bekerja, masih berjualan, masih memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita akan tanya beberapa dari mereka nanti gimana pendapatnya, apakah mereka tuh merasa takut enggak sih sebenarnya dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Nah, untuk itu saya nggak seorang diri, yang akan ditemani oleh event yang siap-siap. Jadi tetap tungguin terus ya. Nah, ini yang ditunggu akhirnya nongol juga. Iya. Perlengkapan udah ya. Oke, masker, oke. Sepatu. Sarung tangan. Sanitizer sudah di tas? Sudah di tas. Oke, siap. Jadi sebelumnya kita mau kemana sih pagi ini? Kita akan melihat-lihat ya, di lapangan. Di lapangan. Lapangan bola. Lapangan mana saja. Lapangan mana saja ya. Oke. Kita akan lihat apakah masih ada orang-orang yang tidak physical distancing. Kalau ada pun kita tanyain kenapa. Sulit dari narasumber pada nggak mau. Ya mas, ada satu mas, coba kita datangin dulu. Siapa tahu mau diwawancara. Ayo. Come on. Dapat perang pertama, kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih sebenarnya tentang situasi sekarang ini. Ya. Monggo cek bapaknya. Bapak namanya siapa pak ya? Sukir. Bapak Sukir. Sukir. Aslinya dari Magelang. Asli Magelang. Ya, kalian. Ya, Kenapa nggak takutkan kalau dari pemerintah itu ada aturan social distancing gitu loh? Nah, itu gimana kalau buat bapak? makanya nggak takut. Kan di sini kan banyak. Nggak ada yang nyuruh istirahat. Nggak ada istirahat makan apa di sini. Jadi ini kerjaan pokoknya bapak itu? Iya pokoknya ini jualan. Makanya sehari-hari kalau nggak jualan ini makan apa setiap hari. Kalau orang tua dikasih apa itu. Banyak di sini nggak ada yang ditutup pasarnya, buka semua. Nah kok sebelum ada wabah-wabah kayak gini dulu jualan tuh sehari bisa dapat Iya. berapa? Kalau boleh tahu? Ya kadang sering kadang ya berapa, kadang 1 juta, kadang ya 500 ya tergantung orangnya, tergantung pembelinya. Kalau rame habis sayurnya, kalau enggak ini makanya ini kan terus di pasar itu kan orangnya nggak ada yang berangkat, jadi ini kemarin habis tapi ini banyak. Gimana Primus? Kita
kita sudah dapat 1 orang. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, ya banyak menarik obrolannya sebenarnya. Mau lanjut lagi? Set lagi? Kita lanjut lagi. Kita pindah tempat, oke? Jadi tetap ikutin terus. Halo. Kita tertarik untuk mewawancari tukang parkir. Nah, Berhasil apa enggak? Kita lihat. Namanya tapi sama juga. Ridwan. Ridwan. Ya. Jadi bisa di sini, Pak. Karena gini ya, kami kerja ini yang pertama kami ini bayar pajak. Pajak dari sana tidak ada, dari atasnya tidak ada surat atau pemberitahuan untuk tidak bayar pajak atau pajaknya dipotong atau enggak ada. Bahkan pajaknya sangat tinggi pajaknya. Ini kan sewa, Mas. Sewa per meternya 600.000 ya. Ini sewa. Terus pajak penghasilannya 300.000 per bulan. Yang ini pinggir jalan pajak bayar sertifikatnya 250.000. Jadi kami ini 1 bulan terkena uang sekitar 8.880.000. Jadi kami tetap bekerja karena kami punya tanggung jawab istilahnya pajak atau sewa atau gimana, tapi dari atas belum ada. Kalau dari Jakarta Pak Jokowi memang ada garis depan, harus berhenti, harus ini, tapi kenyataannya yang di bawah ini kalau saya nggak bayar pasti saya pasti kena dampak. Kami kena dampak dari COVID, tapi kami kena dampak dari pemerintah kalau kerja pajak. Kalau dari pemerintah misalnya ada surat resmi, misalnya dari bupati atau dinas perhubungan mengatakan dinas perhubungan tidak bayar pajak dulu. Lalu dari tempat ini kan pemerintah desa yang ngatur, pemerintah desa tidak memberikan surat kepada kami atau ada pemberitahuan. Jadi kami tetap bayar semua dan mereka hidupnya istilahnya ekonominya ekonomi harian. Ya, kita dapat pengecek tadi lumayan. Kegiatannya menarik. Nah, akan lagi. Keadaan di jalanan renggang tak seperti biasanya. Banyak kendaraan berdesakan kendati mereka tak saling bersenggolan. Warmindo, rumah makan, bahkan tempat-tempat favoritku pun tutup untuk waktu yang tidak menentu. Ya, bagaimanapun aku harus segera berkawan dengan rindu. kita akan coba bertanya dengan Om Rizal, siapa tahu mau. Pak, mohon maaf saya nggak bisa salaman ya. Ya, nggak apa-apa. Saya keluar ini karena memang di rumah itu gak ada makanan. Jadi kalau ini udah 2 minggu loh Mas, ini nggak narik. Ini pun kalau ada belas kasih orang lewat kadang-kadang ngasih beras, kadang-kadang ngasih nasi bungkus. Kemarin udah 3 minggu lah. Semua udah Jumat kemarin mau 4 Jumat besok, nggak ada tarian Mas. Ini kan kalau nepi-nepi yang banyak orang itu nggak, kalau orang ngasih nggak pada mau. Kalau seandainya saya itu nggak keluar, ya mau di rumah, kalau orang kaya di rumah makan ada. Kalau tukang becak ini kadang-kadang minyak pun, bensin ini jual beras Mas untuk beli bensin untuk keluar. Di rumah tuh susah gitu Mas. Susah betul Mas. Kalau rezeki yang saya tunggu cuma hanya ini lah. Kalau ada orang lewat, Jadi harapannya sebenarnya gimana sih Pak? harapannya ya kalau pemerintah itu ada kan di TV itu katanya ada bantuan, ya sampai sekarang ya nggak kunjung di rumah. Ini tadi kisah seorang bapak becak yang tidak punya pilihan lain selain memang harus menantang setiap bentuk apapun yang ada di luar. Oke teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita lagi ada di dekat rumah sakit Panti Rapid di sana, di Bundaran UGM. Kita akan coba ngobrol-ngobrol sama Mamang Ojol kalau mamangnya mau. Oke, cek it out. Kenalan di sini Mas, namanya Sepot. Namaku Andi Mas. Andi, asalnya dari? Kalau asalnya saya dari luar Mas. Oh, Jawa Timur. Mas Tan. Nah, di sini coba nyari perhubungan. Berapa lama Mas? Baru sekitar 8 bulan Mas.
narik ojol gini nih jadi sampingannya apa primernya pekerjaan ini? Kalau sementara aku jadi pokok mas. Pokok ya. Pokok soalnya nggak ada lain. Dengan kayak gini tetap menarik ya, meskipun ini loh kan ada wacana pemerintah social distancing untuk di rumah aja sebisa mungkin gitu. Nah, dengan tetap masih kerja itu apa sih yang mendorong untuk tetap kerja gitu loh? Sebelum cerita kalau sebenarnya takut mas. takut Kan yang namanya virus itu kan nggak kelihatan. ya Kelihatan pertama kelihatan. Tapi kalau terlalu mengikuti anjuran pemerintah, misalnya harus stay di rumah, bekerja dari rumah, saya masalah kan kita kerjanya di sana. Kalau misalnya di kos terus mungkin ada istilahnya tabungan buat 1 hari 2 hari lah. Tapi untuk hari ketiga gimana mas? Buat makan kan susah. pekerjaan ini mau nggak mau untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok yang namanya. Itu mas, pokok mas. Karena kerjaan bapak ini kan ya ini. Nah kalau untuk pendapatannya sebelum dan sesudah COVID ini gimana? Ada perbedaan nggak ini? Kalau pendapatan jujur aja mas itu sampai ya berapa ya, sekitar 60-70% berkurangnya. Drastis banget. Oke, terima kasih banyak mas. Sebelumnya tetap Ya. semangat lah ya. Oke, pamit dulu. Ya. Banyak kisah menarik dari sini ternyata sama seperti sebelumnya. Lalu ya dengan berbagai alasan tetap turun ke jalan. Jadi mungkin habis ini kita pulang aja dulu, kita istirahat. Melihat situasi mereka, mari realistis dengan meningkatkan solidaritas dan bukan hanya mementingkan diri sendiri. Situasi krisis yang dialami para pekerja harian mendesak kita untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana saya harus memenuhi kepentingan diri sendiri dan menjadi bermakna bagi orang lain? Adakah formulasi terbaik yang menjadi solusi masalah ini? Krisis akibat pandemi COVID-19 membuat situasi kehidupan menjadi tidak stabil dan tidak ideal, baik dari segi ekonomi, sosial, keagamaan, spiritual, psikis, politik, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk berada di rumah saja, agar mengurangi dampak penyebarannya. Kita terisolasi dari yang lain, tetapi sekaligus kita belajar betapa pentingnya hidup bersama orang lain, terlebih mereka yang membutuhkan nurani kasih. Kalau kita segera tergerak untuk solidar terhadap mereka, akan ada suatu makna dalam krisis yang kita hadapi bersama. Yang terpenting bukanlah tiadanya krisis dan penderitaan, tetapi hadirnya Allah. Malam ini aku tidak mau menutup refleksiku dengan pertanyaan mengapa pandemi ini terjadi dan dampaknya begitu dahsyat bagi mereka yang rentan dan miskin. Tetapi apa yang dapat saya lakukan di tengah pandemi ini? Aku tak mau bertanya mengapa Tuhan menghendaki penderitaan ini, tetapi apa yang Tuhan kehendaki supaya aku dan orang-orang di sekitarku dapat belajar dari penderitaan ini. Tuhan, aku percaya pada kata-katamu. Engkau berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan